Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nasikin Satrio. Nah, terima kasih yang sudah support channel ini, dan yang belum subscribe bisa subscribe ya. Nah, jika memang video ini bermanfaat, bisa di-share ke teman-teman Anda atau tim Anda. Jadi kali ini saya akan sharing tentang 4 tipe kepribadian manusia. Nah, 4 tipe ini apa saja? Jadi gini, setiap orang kan punya karakter masing-masing. Setiap orang punya kebiasaan masing-masing. Dan kita bisa mengetahui kebiasaan orang itu menjadi tipikal orang yang bagaimana sih? Nah, tipe-tipe ini bisa digolongkan atau tergolong di 4 kepribadian ya teman-teman ya. Yang pertama itu adalah tipe sanguin. Apa sih tipe sanguin itu? Tipe sanguin itu orang yang suka suka ramai. Biasanya ini orangnya periang, suka bercerita, ngobrolnya ini panjang banget, suka ngomong. Nah itu ada yang suka, teman-teman sanguin ini biasanya suka dipuji, suka di munculkan dirinya. Biasanya suka eh, di misalnya lingkungan teman-teman ini, pas lagi kumpul teman-teman, orang sanguin biasanya mendominasi dalam hal ngobrol. Itu suka humor. Nah, biasanya sanguin ini tertawanya keras sekali. Mungkin lantang sekali, keras. Nah itu tipikal sanguin. Dia nggak suka sendirian, dia seneng bareng-bareng, seneng rame. Nah itu orang sanguin. Jadi kalau misalnya ini dalam hal kita ngadepi orang sanguin itu bagaimana sih? Kalau kita ngadepi orang sanguin, biasanya ya dipuji aja, dimunculkan, suka dihargai orang itu. Nah jadi ngadepi orang sanguin itu, eh, kita harus memunculkan mereka, jadi kita harus menghargai mereka. Itu kalau kita menghadapi orang-orang sanguin. Nah, itu yang pertama ya teman-teman ya. Yang kedua itu adalah tipe koleris. Nah, koleris ini biasanya tipe-tipe pemimpin. Tipe-tipe yang punya visi dan misi. Tipe-tipe orangnya ini, apa ya? Koleris ini mudah emosi, mudah emosional. Nah, karena mungkin pikirannya ini banyak ya, banyak yang dipikir. Untuk mikir, mungkin bisa jadi mikir karyawannya. Nah ini biasanya tipe-tipe bos. Nah, tipe-tipe leader yang hebat ini tipe-tipe koleris biasanya. Orangnya emosian biasanya, terus sedikit egois kadang. Nah itu, tapi di situ dia punya prinsip. Nah, tipe-tipe koleris ini bagaimana sih cara ngadepinya? Mungkin teman-teman yang ngelihat orang yang emosian seperti ini, nah itu yang cara ngadepinnya biasanya kita juga paling enggak dipuji ya. Kalau dipuji saja biasanya nggak cukup. Tapi kalau tipe koleris ini paling suka ditantang sebenarnya. Paling suka ditantang. Kalau Anda ngadepi tipe orang koleris, paling suka ditantang. Kalau sanguin tadi kan itu dimunculkan. Bu, enak misalnya contoh seperti ini. Kalau yang sanguin tadi, Bu, misalnya Ibu nanti kalau join di bisnis ini, Ibu bisa menjadi seorang leader ini di sini, karena di sini baru awal Bu. Nah itu orang-orang sanguin biasanya. Jadi orang sanguin biasanya suka mengawali atau suka tampil duluan, misalnya seperti itu. Kalau orang koleris itu ditantang, contohnya seperti ini, Pak, kira-kira Bapak ini saya lihat bisa sih, tapi nggak tahu lagi ya, sepertinya jalankan bisnis ini bisa atau enggak ya, saya nggak tahu. Sepertinya Bapak kayaknya kurang, misalnya kayak kelihatannya kurang bisa ya, karena waktunya seperti ini sih Bapak. Nah jadi mungkin dia merasa ditantang seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Mungkin ada cara lain kalau sudah kenal. Nah kira-kira biasanya gini, bro, koyo kon gak iso melakukan bisnis ini. Nah kayak biasanya kalau Jawanya gini, ditantang seperti itu, diremehkan lah. Nah itu. Nah ketika orang sanguin itu biasanya benar-benar tahu, maksudnya
mosok sih aku gak bisa. Nah itu biasanya merasa tertantang, itu orang sanguin ya. Maaf, orang koleris. Nah itu orang koleris itu sukanya ditantang. Nah seperti itu. Atau biasanya gini, Pak, sampean kalau di sini kerja sama saya yakin 3 bulan nanti Bapak misalnya bisa itu mungkin hanya sekian, nggak bisa melebihi yang apa partner saya yang kemarin bisa melebihi sekian. Nah jadi omsetnya sekian aja mungkin saya lihat dari kemampuan Bapak saat ini. Nah yang partner saya yang kemarin bisa sampai sekian, nah itu jadi omsetnya sekian, jadi dibandingkan sedikit itu biasanya lebih mengena. Wah, asem wong iki, jadi asem orang ini ngeremena saya. Nah seperti itu ya. Jadi orang koleris ini biasanya pengennya ditantang, suka tantangan, lebih tepatnya seperti itu teman-teman. eh, itu yang koleris. Kalau yang ketiga itu adalah tipikal melankolis ya. Melankolis ini orangnya perfeksionis, orangnya suka rapi, suka dengan data-data. Nah ini suka dengan data, orangnya rapi, dan biasanya kalau karakternya itu kelihatan untuk bajunya biasanya rapi, bajunya biasanya rambutnya kelmis dan lain-lain. Nah untuk cara jalannya saja ditata biasanya seperti itu kalau orang melankolis ya. Berbeda dengan sanguin. Kalau sanguin ini kadang nggak kelihatan, tampilnya apa adanya seperti itu, nggak ngereken lah gitu, nggak ngereken penampilan kadang. Nah itu orang sanguin ya rapi tapi sekedar biasa gitu loh, mungkin ada yang sedikit lungset bajunya. Nah kalau orang sanguin bajunya rapi banget, mulus. Nah, maksudnya mulus ini disetrika ya teman-teman. Nah itu kalau melankolis ini mungkin orangnya yang pernah lihat ke rumahnya di lemari itu tatanannya rapi, di lemari itu biasanya buku-bukunya atau bajunya itu ditata rapi. Itu biasanya kebiasaan orang melankolis. Dia suka dengan perincian, terus data-data. Jadi biasanya kalau ngadepi orang melankolis ini bagaimana sih? Kalau ngadepi, kita ketemu sebagai seorang partner yang mau ngajak kerjasama bisnis, atau partner kita mau ngajak join orang itu di bisnis kita. Nah jadi cara ngadepi orang melankolis ini biasanya kita tunjukkan data-datanya itu apa, kita tunjukkan detail, kalau bisa detail ya. Nah ini sekian Pak, jadi untuk pengeluarannya sekian misalnya. Nah ini omsetnya sekian. Nah kalau Bapak join di perusahaan kita, itu nanti kemungkinan perusahaan kita bisa lebih tertata Pak. Nah kalau sudah tertata, insya Allah di sini nanti Bapak bisa mendapatkan share profit dengan perusahaan kami. Nah seperti itu, jadi share profitnya 10% Pak. Nah itu ya harus detail ya, tunjukkan. Nah itu adalah tipikal melankolis, orang yang suka dengan data dan kepastian. Nah itu jadi kita tunjukkan. Jadi seorang melankolis ini kalian cukup tunjukkan dengan bukti, atau ini bukti transfernya, ini bukti bukti testimoninya dan lain. Testimoninya mungkin kalau dari video ini lebih meyakinkan Pak. Nah itu orang melankolis biasanya suka seperti itu teman-teman. Nah ini bonusnya ditunjukkan. Nah ini ditunjukkan di website, bonusnya sekian Pak kalau sampean join di sini, ini nanti bisa langsung seperti ini Pak. Nah jadi tunjukkan. Orang melankolis itu suka dengan yang tersistem seperti itu. Nah suka yang tersistem, itu cara ngadepi orang melankolis ya. Nah terus kalau yang keempat ini adalah tipikal plekmatis. Tipikal plekmatis itu adalah tipikal yang suka cinta damai, orangnya biasanya pendiam, nggak ditutup, ini nggak bicara, nggak ngomong gitu teman-teman. Jadi nggak ngomong. Kalau untuk tipikal plekmatis, ini plekmatis ya. Plekmatis ini orangnya pendiam. Jadi kita terkadang kelihatannya ini sukanya diem, terus minder. Nah seperti itu. Jadi kita terkadang bingung
bingung untuk menghadapi orang pragmatis ini. Cuman orang pragmatis kalau yang sudah tahu cara ngadepinya gimana, itu adalah dipaksa ya. Ini dipaksa, sedikit dipaksa, bukan dipaksa geret-geret gini, enggak, tapi sedikit dipaksa, sedikit diberi apa ini namanya, paksaan. Nah contoh seperti ini ya teman-teman ya. Misalnya orang melankolis, Pak, kalau sampean join di bisnis kami, di bisnis kita, nanti Bapak mendapatkan fasilitas ini. Nah sudah ya, misalnya orangnya diem aja. Nah setelah itu oke Pak, monggo langsung diisi saja ini daftarnya. Nah ini sedikit daftarnya diisi, ini ada nama dan alamat. Nah itu jadi bisa langsung diisi, atau langsung Pak monggo langsung ini di download Pak, di download, saya kasih link ya, ini langsung dikasih apa, di download, langsung coba di download. Jadi langsung di closing ya, sedikit di closing teman-teman ya, di download. Setelah download, nah itu Pak, jadi di situ setelah download kan ada perintah transfer itu Pak ya, perintah transfer untuk upgrade akun misalnya. Nah ini upgrade akun ini silahkan transfer ke sini Pak, monggo ditransfer sekarang, bisa nanti saya lanjutkan step by stepnya Pak. Nah jadi seperti itu, kelihatan dia sudah tertarik tapi ada respon sedikit-sedikit. Nah itu langsung sedikit dipaksa. Kalau ditunggu biasanya orang ini enggak apa ya, tipikal pragmatis ini biasanya masih nunggu lama, terus apa ya, mungkin butuh follow up ya. Kalau misalnya nggak langsung di closing saat itu, butuh waktu atau butuh follow up berkali-kali biasanya, atau 2 kali 3 kali. Nah seperti itu. Jadi teman-teman, itu adalah tipikal kepribadian manusia yang digolongkan menjadi 4 tipe. Yang pertama tadi apa? Sanguin. Ada lagi koleris. Nah koleris ini adalah sanguin yang ceria, koleris ini yang apa ya istilahnya, kuat, ini yang kuat. Kalau melankolis ini yang perfect ini. Yang perfect melankolis, yang diam ini, yang pendiam adalah tipe flekmatis. Nah tipe-tipe ini bisa nanti kita Anda coba temui, apa sih, belajar orang ini karakternya apa sih, belajar menilai, menganalisa orang ini karakternya apa sih. Nah itu jadi akan mendapatkan ilmu dari situ teman-teman. Jadi teman-teman ini coba menganalisa kalau ketemu orang, oh ini karakternya ini, oh ini karakternya ini. Itu akan menjadikan salah satu teman-teman ini bisa berkomunikasi dengan bermasyarakat lebih baik lagi. Itu adalah salah satu skill untuk mengetahui tipikal orang dan kita bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka, seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih ya jika ini memang bermanfaat buat teman-teman, dan mungkin buat timnya, buat tim teman-teman, tim marketing atau tim online atau tim di sini tim leader teman-teman, bisa share di video ini ya. Nah kalau ada pertanyaan bisa komen ya, kalau ada yang mau ditanyakan, atau mungkin teman-teman ini tergolong tipe apa sih, nah komen di bawah ya, teman-teman ini termasuk tipe apa. Nah komen di bawah, kita sharing. Oke terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.